teman-teman pendengar setia Suara Nusantara, kembali lagi bareng aku, Sarla, dari Jambi. Kalau mendengar kata Jambi, apa yang terlintas di pikiran teman-teman semua? Apakah Gunung Kerinci sebagai gunung tertinggi di Pulau Sumatera? Atau Sungai Batanghari sebagai sungai terpanjang di Pulau Sumatera? Nah, hari ini kita bakal ngobrol santai, tapi bermakna banget dengan tema visualisasi bangsa yang dapat mengunggah rasa cinta tanah air dan bangsa. Nah, topik kita kali ini spesial, visualisasi alam dan keanekaragaman Indonesia. Karena siapa sih yang gak bangga sama indahnya negeri kita? Hari ini aku gak sendirian, ada teman-teman keren dari berbagai daerah. Yuk kita kenalan dulu. Halo guys, aku Ranja dari Provinsi Sumatera Barat. Tanah Minang yang terkenal dengan keindahan alamnya, makanan, dan tradisinya. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Yunita, asalnya dari Jawa Tengah. Kalau dari tempatku itu terkenal dengan keindahan alamnya, contohnya seperti kawasan Dieng, Telaga Warna, dan Telaga Pinang. Terus juga ada cagar budaya seperti Candi Borobudur. Halo semuanya, aku Adit dari Palembang. Siapa sih yang nggak tahu Sungai Musi dengan jembatan Ampera-nya dan ada kapal yang bisa dimakan? Halo teman-teman, dan aku Hedi dari Jakarta. Jakarta walaupun terkenal dengan kota besar yang memiliki gedung-gedung tinggi, tapi Jakarta juga dilengkapi dengan ruang terbuka hijau loh teman-teman. Yang cocok nih buat teman-teman selepas menjalani penatnya kota Jakarta, refreshing sejenak di taman-taman seperti Taman Tebet, Tebet Eco Park, atau Taman Lapangan Banteng, Taman Langsat, dan Taman Marga Satwa Ragunan, yang juga dilengkapi dengan area jogging. Nah, gimana teman-teman? Tertarik nggak nih buat ikutan jogging juga di Taman Ruang Terbuka Hijau di Jakarta? Wah, lengkap banget ya dari barat sampai tengah Indonesia. Kita lanjut ke segmen pertama, alam sebagai visualisasi cinta tanah air. Kita tahu Indonesia itu punya ribuan pulau, hutan tropis, laut biru, gunung-gunung megah kayak Gunung Kerinci. Tapi gimana sih cara Gen Z kayak kita bisa menampilkan keindahan itu biar makin banyak orang yang cinta sama tanah air? Mungkin bisa dimulai dari Mas Ranjas. Baik, menurut aku sih salah satunya bisa lewat visual storytelling. Misalnya nih, lewat di foto-foto atau video pendek di sosial media. Yang sering banget kita jumpai yaitu video-video pemandangan. Contohnya di daerahku sendiri yaitu Sumatera Barat yang kaya akan keindahan alamnya. Sering juga warganet yang komentar di video tersebut yang mengatakan, wah indah banget dengan kesana liburan, refreshing, dan lain-lain. Nah dari situ kita bisa tahu visual bisa banget bikin orang bangga dengan daerahnya sendiri. Setuju banget nih sama Kak Ranjes. Nah, kalau aku mau menambahkannya, kalau dari sisi generasi muda itu kita harus memanfaatkan teknologi yang ada untuk promosi wisata. Contohnya seperti pembuatan konten di TWA Gucci yang menggunakan narasi budaya sehingga kita tahu cerita di baliknya. Kalau Kak Heni yang di Jakarta gimana? Oke, makasih loh Yunita untuk sharingnya. Jadi aku dapat insight baru nih. Nah, kalau di Jakarta teman-teman, meskipun terkenal dengan banyak gedung yang tinggi-tinggi, tapi jangan salah loh teman-teman. Alhamdulillah ya, di Jakarta masih ada loh ruang hijau, yaitu penanaman mangrove yang berada di Taman Wisata Alam Angke Kapuk yang terletak di Pluit, Jakarta Utara. Nah, Gen Z itu tadi kan terkenal dengan estetika, kreativitas, dan ide-ide yang menarik. Nah, jadi Gen Z ini selain nongkrong di kafe-kafe ataupun di mall, juga bisa loh teman-teman untuk main ke Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Di sana Gen Z juga bisa bikin acara nih dengan kolaborasi dengan influencer atau pihak-pihak lain. Nah, TWA Angke Kapuk ini apa sih teman-teman? TWA Angke Kapuk ini sebagai kawasan konservasi hutan mangrove dan sebagai pusat edukasi pemantauan burung air serta satwa lainnya seperti biawak, ular, dan berang-berang, serta menjadi tempat rekreasi melepas penat bagi warga Jakarta. Jadi teman-teman kalau kesini nggak cuma ngeliatin yang ijo-ijo aja, tapi teman-teman bisa berkano ya di sepanjang aliran TWA Angke Kapuk. Juga kegiatan lain selain tadi kolaborasi dengan influencer, kita di TWA Angke Kapuk ini juga bisa menanam mangrove secara bersama. Dan juga untuk anak-anak seperti adik-adik kita mungkin
bisa juga eduwisata di TWA Angke Kapuk ini teman-teman. Nah, seperti itu ya kalau di Jakarta. Salah satu caranya dengan ikut merawat dan menjaga bumi kita ini dengan sebagai bentuk cinta tanah air. Gitu teman-teman. Oh iya teman-teman, aku mau nyampein satu lagi nih. Di Jakarta itu nggak cuma TWA Angke Kapuk aja loh. Wisata alamnya yang menjadi perhatian bagi warga di luar domisili Jakarta yaitu destinasi ke Pulau Seribu. Teman-teman jadi banyak tuh boleh milih mau ke Pulau Harapan atau ke Pulau Pari, bebas teman-teman. Ayo main yuk teman-teman. Aku tunggu ya di Jakarta. Setuju. Terima kasih buat Kak Heni, aku jadi tahu nih soal TWA Angke Kapuk. Oke, kita lanjut ke segmen kedua, alam dan keberagaman. Budaya. Nah, ngomongin soal cerita, alam dan budaya tuh nggak bisa dipisahin ya. Adit, gimana kalau di Palembang, Dit? Bener banget, Sar. Di Palembang, Sungai Musi itu bukan cuma mempunyai pemandangan yang indah tahu, tapi bagian dari identitas kami. Banyak tradisi yang tumbuh di tepi Sungai Musi. Kalau divisualisasikan, sungai kami ini kayak nadi kehidupan masyarakat Sumatera Selatan tahu. Jadi visual alam yang ada bisa menggambarkan budaya juga. Bukan cuma hanya memberikan panorama aja. Lanjut. Oke, makasih ya, Dit. Segmen ketiga, kreativitas Gen Z untuk Indonesia. Nah, kalau ngomongin kreativitas nih, Gen Z kan paling jago bikin konten. Gimana sih cara kita pakai media visual biar pesannya sampai tapi tetap relevan buat generasi muda? Mungkin dari Kak Yunita nih. Oke Kak Sarah, kalau menurut aku kalau kita menyampaikan video itu lebih baik disisipkan juga dengan konten-konten yang positif, yang edukasi, misalnya seperti di TWA tidak boleh membuang sampah atau mungkin tidak boleh mencoret-coret dan sebagainya. Itu menurut pendapat saya ya. Kalau Kak Ranjes gimana? Jangan lupa juga mengkolaborasikan ciri khas atau keindahan-keindahan daerah dari seluruh daerah Indonesia dengan menggabungkan menjadi satu video kolase dengan tema, bisa jadi dengan warna-warni Nusantara. Pasti hasilnya bakal bagus banget dan pastinya bakal jadi hal yang viral di Indonesia. Kalau menurutku, kalau visualisasinya kuat, rasa bangga itu akan muncul secara otomatis ya. Soalnya cinta tanah air tuh bisa tumbuh dari rasa kagum terlebih dahulu dan kemudian akan menguat, itu yang akan menjadi motivasi menurut saya untuk Gen Z ke depan. Wah, obrolan kita seru banget hari ini. Banyak insight dari teman-teman. Sebelum kita tutup, aku mau dengar pesan singkat dari kalian tentang cinta tanah air lewat visualisasi. Mungkin dari Mas Ranjes dulu nih. Kalau dari aku bisa, cinta tanah air itu bukan cuma kata-kata, tapi tindakan kecil yang bisa kita sebarkan lewat visual positif tentang negeri kita sendiri. Kalau dari aku, lestarikan alam, lestarikan budaya, karena itu merupakan wajah asli Indonesia kita. Kalau menurutku, kenali alam di sekitarmu, lalu ceritakan kepada dunia. Oke teman-teman, buktikan dengan menjaga serta melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita sebagai wujud aksi nyata cinta tanah air yang dapat kita lakukan bagi bangsa dan negara. Semangat semuanya! Setuju banget. Terima kasih buat Mas Ranjes, Kak Yunita, Adit, dan Kak Heni atas obrolan inspiratifnya. Semoga podcast ini bikin kita semua makin cinta Indonesia lewat alam, budaya, dan karya. Sampai jumpa di Suara Nusantara episode berikutnya. Ingat, cintai negerimu, rawat alamnya, dan banggakan Indonesia. Sampai jumpa! Yuk guys! Dadah! Di Jakarta.